Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi lagawi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-maqsud fi wujudihi karamu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'uqad wa tanfarij bihi al-kuraba. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min 'amalin la yurfa'u, min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma', wa min hadhihi al-arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'ana Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, thayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai. Para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya, maka seorang lelaki setelah statusnya menjadi suami, maka dia tidak boleh menganggur. Karena sudah ada tanggungan, sudah ada amanat, ada tanggung jawab. Tidak boleh nganggur. Nabi Muhammad bersabda, "Innallaha yakrahul 'abdal battal." Sesungguhnya Allah itu membenci kalau ada hambanya pengangguran, tidak bekerja. Sayyidina Umar menambahkan, "Inni akrahu an ara ahadakum farigha." Sesungguhnya kata Sayyidina Umar, aku itu benci, aku enek kalau ngelihat salah satu di antara kalian itu farigha, tidak ngapa-ngapai, atau bahasa kita tadi nganggur tadi. Maka seorang lelaki tidak boleh menganggur. Laki-laki kalau belum nikah terserah. Kalau belum nikah terserah, dia mau nganggur, mau kerja. Tapi kalau sudah nikah, dia ada tanggung jawab, dia wajib bekerja. Maka menganggur itu haram, dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Jika engkau selesai dari satu pekerjaan, fansab, maka mulailah pekerjaan yang lain. Kerja, tidak berhenti. Bersamaan dengan itu, tidak lupa akhiratnya. Ayat ke-8 Al-Insyirah, "Wa ila rabbika farghab." Dan kepada Tuhanmu Allah maka taatlah, patuhlah. Maksudnya tetap ibadah. Jadi bersamaan dengan lelaki itu wajib kerja, dia juga harus tetap bertakwa kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sebagian dari kita pada punya kesibukan. Ada pesan berikutnya. Kalau kalian sudah kerja, bagusnya jangan kerja sendirian. Kalau kerja harus rame-rame, konsepnya harus gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya, harus bareng-bareng. Kenapa Habib begitu? Habib mau jelaskan. Ada ceritanya orang kerja sendirian ini. Pagi dia kerja, dia dapat untung 3 poin. Ini contoh aja. Siang dia kerja, dia dapat 3 poin. Sore dia kerja, dia dapat 3 poin. Malam dia ngelembur kerja, dia dapat 3 poin. Maka fasilitas yang diberikan hanyalah penambahan. Maksudnya gimana Habib? Kalau engkau kerja sendirian, udah kerja bagus nih. Tapi kalau kerjanya sendirian,
Maka fasilitas yang didapatkan hanya penambahan, artinya 3 poin yang dikumpulkan setiap pagi, siang, sore, malam hanya bisa ditambah 3 poin, tambah 3 poin siang, total 6 poin, tambah 3 poin sore, total 9 poin, tambah 3 poin yang malam, total 12 poin. Ya, kerja semalaman seharian, ngelembur, tapi sendirian, maka dia hanya dapat hasil manfaat 12 poin. Itu gampangnya begitu ya, biar kegambar. Tapi hadirin hadirat, kalau kita kerja itu konsepnya gotong royong, kita itu mengerjakan sesuai keahlian masing-masing, ya, maka fasilitas yang didapatkan bukan penambahan, tapi adalah perkalian. Tiap hari kita tetap dapat 3 poin. 3 poin yang kita dapat di pagi hari dikali dengan 3 poin yang kita dapat di siang hari. Totalnya berapa poin Pak? 3 kali 3, 9 poin. Baru kerjanya sampai siang, tapi bersama tim. Dia sore kerja lagi nih, dengan musyawarahnya, dengan gotong royongnya, dengan timnya. Maka dapat lagi masing-masing 3 poin. Nah, poin yang kita dapat itu dikali dengan 9 poin yang kita dapat di pagi dan siang. Totalnya berapa Pak? 27 poin. Malam ngelembur, kerja tim lagi. Maka 27 dikali 3, totalnya itu adalah 81 poin. Tiap hari tetap kita dapat 3 poin. Tapi karena kerja tim, dikali. Yang kalau kerja sendiri kita dapatnya cuma 12 poin tiap hari. Tapi karena kerjanya bersama tim, maka kita mendapatkan 81 poin setiap hari. Ya, masing-masing tim kita, masing-masing orangnya, individunya dapat 81 poin. Kenapa? Karena itulah berkahnya bekerja sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyawirhum fil amr." Wasyawir, dan syawir, bermusyawarahlah engkau wahai Nabi Muhammad, hum, kepada mereka kelompokmu, fil amr, di dalam setiap urusan. Kalau ada urusan musyawarah, ya. Dan tidak bisa hasil musyawarah dibatalkan kecuali dengan musyawarah lagi. Maka ringan jadinya. Ketika berat sama-sama dipikul, jadi juga bisa dilaksanakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-batilu bin nizam yaghlibul haqqa bilan nizam. Bahwasanya kebatilan, kejahatan, kelicikan, kehinaan, kerendahan bin nizam, tetapi diatur dengan rapih. Ada lembaga visi misinya tuh jahat, maksiat, melakukan dosa. Ini perusahaan dibuat tujuannya adalah menghancurkan manusia. Tapi ternyata di dalamnya tersistem dengan rapi, disiplin, profesional, loyal. Maka yaghlibu, lembaga jahat tadi akan mengalahkan al-haqqa, lembaga yang visi misinya benar, baik, bila nizam, tapi dia tidak terorganisir, tidak rapi, tidak punya peraturan, job desk kerjaannya nggak jelas. Maka sebaik apapun tujuannya, kalau caranya salah, maka tidak bakal sampai kepada tujuannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, kita diajarkan jangan nganggur. Alhamdulillah kerja. Kedua, kalau kita sudah kerja, jangan kerja sendirian. Ya, kata guru kami Buya Yahya, nggak ada Superman. Ya, pahlawan gitu sendirian nggak ada. Yang ada super tim, bareng-bareng kita melangkah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka mari kita, lembaga, kelompok, masyarakat, perusahaan, yang kita ini visi misinya udah akhirat, kita ini pejuangnya Allah, maka kita harus
memperbaiki diri, belajar profesional. Maka dikatakan ada 5 aturan ketat sebuah lembaga yang harus dilaksanakan dan dikerjakan oleh lembaga tersebut. Kalau perusahaan banyak orang di dalamnya, banyak SDM sumber daya manusianya, maka harus ada 5 hal ini. Apa saja 5 aturan itu? Nomor 1, harus ada organisasinya. Bahasanya kalau ular tuh siapa yang jadi kepala, siapa yang jadi buntut. Jelas mana ketua, mana anggota. Ketua tugasnya ngatur, anggota tugasnya diatur. Harus jelas. Bahkan Nabi Muhammad kalau ngelihat ada 3 kelompok orang, kata Nabi, angkat. Siapa yang jadi ketua di antara 3 orang itu? Tunjuk. Ibu-ibu nih misalnya mau ke pasar. Kemana bu? Bertiga, berempat mau ke Kanoman beli kain. Lantik, siapa yang jadi ketua dan pemimpinnya? Dialah yang mutuskan ke pasar kendaraannya apa. Nanti istirahat makan isoma, istirahat sholat. Makannya di mana? Dia yang mutuskan. Yang lain hanya masukkan saran, kritik, nasihat. Yang mutuskan ketua. Kalau tidak ada ketuanya dalam 3-4 orang satu kelompok itu, maka kalau jiwanya semua leadership, semuanya pengen jadi ketua, ngatur semuanya. Ya. Tapi kalau jiwanya jiwa buntut, anggota, semuanya nyerahkan, udah kamu aja lah yang milih, kamu aja, nggak selesai urusannya. Harus dilantik siapa ketuanya, siapa wakilnya, siapa yang jadi anggota. Harus jelas organisasinya. Itu yang nomor 1. Yang kedua, singkat saja, harus ada peraturan. Jadi peraturan ini demi demi keberlangsungan dari hari ke harinya. Jadi jelas, oh jangan lewat situ ya, nih pagarnya sebelah sini loh, batasnya yang itu, yang ini dijelasin. Peraturan tadi harus dilakukan penyuluhan, harus diketahui oleh semua pihak. Jadi bikin peraturan yang jelas. Kalau sebuah kelompok kok nggak punya peraturan, bebas-bebas aja, nggak bakal jalan. Ya, menuju tujuan nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Peraturannya tidak jelas. Maka harus ada peraturan yang jelas. Selanjutnya singkat saja, kita tidak berlama-lama. Yang ketiga, ini penting nih. Apa yang ketiga? Organisasinya udah ada. Semua udah dilantik dengan SK surat keputusan, jabatannya jelas. Terus ada peraturannya, udah pada tahu. Nomor 3 nih paling penting, apa? Harus ada job desk-nya. Apa sih job desk? Kerjaannya jelas. Duh, kemarin tuh saya dilantik ya, dikasih surat keputusan SK, saya jadi wakil. Tugas saya sebagai wakil tuh ngapain ya? Oh, harus dijelasin. Oh, tugas kamu yang harian ini, yang mingguan ini, yang bulanan ini, itu. Jelas. Jadi tiap hari itu tahu yang mau dikerjakan apa. Jangan sudah dilantik jadi wakil, kamu ngapain aja di kantor? Saya nggak tahu ngapain, saya mah bengong ajanya. Yang penting berangkat ke kantor, bengong, pulang sore, begitu. Oh enggak. Harus tahu apa kerjaannya. Bukan hanya tahu kerjaan dan job desk-nya sehingga dapat melakukannya, harus tahu apa? Masih di nomor 3 ya, wewenang. Wewenang itu apa sih? Wewenang itu ini loh. Kalau kita dapat kerjaan ngiris bawang, Pak. Visi misi perusahaan apa? Masak rendang. Visi misi perusahaan, ini contoh aja biar jelas. Masak rendang. Lah tugas kita dikasih apa? Motong bawang. Udah jelas aturannya, motongnya dari samping, dikupas dulu. Ya udah jelas. Kemudian udah jelas kita nih bagian perbawangan. Udah dilantik bagian bawang, caranya, peraturannya udah jelas. Terus udah dikasih kerjaan apa? Ngiris bawang.
Ini harus ada wewenang, Pak. Apa itu wewenang? Wewenang itu bagaikan alat untuk ngirisnya. Kalau bahasa kita mah pisau. Pisaunya harus tajam. Kalau nggak punya wewenang, mau mutuskan apa, izin dulu ke atasan. Mau ada apa, izin lagi. Dia nggak tahu selandep apa, setajam apa pisaunya, dia nggak tahu. Maka ini bakal lambat kerjaannya. Ya dikasih pisau tumpul, ya dipotong begitu, bawangnya lari-lari, nggak kelar-kelar kerjaannya. Kenapa? Pemimpinnya terlalu otoriter, sehingga mau ada apa-apa kudu izin, ada apa-apa kudu izin. Si anggota tadi nggak dikasih wewenang buat dia mutuskan sendiri dalam batasan tertentu. Maka perlu ada yang namanya wewenang. Tidak semuanya harus diketahui oleh atasan sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Pun kalau tukang ngiris bawang ini dikasih wewenang yang terlalu besar sehingga bisa mecat orang misalnya, bisa ganti tujuan visi misi perusahaan misalnya, maka itu kayak orang disuruh ngiris bawang tapi pakai gergaji. Kalau enggak pakai apa sih namanya? Pakai golok yang buat daging, ngiris bawang, yang ada luka-luka semua. Orang terzolimi semua, ya iya, tahu-tahu nggak enak sama orang dikit pecat. Nggak suka sama orang sedikit pecat. Ya, maka ini namanya wewenangnya terlalu tinggi. Jadi wewenang ada batasnya. Terakhir, selain ada job desk dan wewenang, harus ada tanggung jawab. Kalau engkau sudah memilih dengan wewenangmu satu pilihan, engkau harus tanggung jawab dengan pilihan dan kerjaan tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, yang tidak kalah penting adalah pengawasan atau pemantauan. SDM, sumber daya manusia di perusahaan kita, tidak semuanya orang yang loyal, yang jujur. Ada juga oknum namanya. Kadang ada yang tiba-tiba dia kena bisikan syaitan, dia melakukan satu khilaf, kesalahan, dosa, maksiat. Maka perlu dalam sebuah perusahaan harus ada yang namanya apa? Pengawasan. Harus dipantau. Jadi yang oknum-oknum kelihatan, yang jujur kelihatan, itu pentingnya. Terakhir yang kelima, harus ada sanksi dan reward. Bagi oknum harus ada hukuman dan reward, hadiah bagi mereka yang loyal. Jadi biar makin semangat, yang semangat itu kita kasih hadiah, tapi yang oknum kita hukum, sehingga perusahaan tadi akan berjalan dengan semestinya. Dalam dunia pekerjaan yang secara berkelompok tadi, yang dengan aturan yang ketat tadi, kita pasti akan menemukan manusia yang watak, karakter, tabiat, sifatnya beda-beda. Maka apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika kita berkehidupan dalam sosial, harus punya namanya kecerdasan emosional. Harus punya kecerdasan emosional. Jangan gampang dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Ya. Faktor internal misalnya apa? Penyakit hati. Ya. Atau ekonomi rumah tangga yang kurang bagus. Faktor dalam. Dalam perusahaan kadang kita punya faktor sendiri. Hati kita yang galau, yang sedih. Nah, itu jangan membuat kita itu memutuskan dengan gegabah. Atau eksternal. Ada teman hasut, ada karyawan nyenggol, ada orang gibah ngosipin kita. Maka kita tahu itu semua, itu kan masalah. Maka kita harus punya kecerdasan emosional. Apa? Jangan gampang marah, jangan gampang percaya. Harus cari tabayun dulu, minta kejelasan, sabar. Kenapa? Kalau kita itu model orang yang digelitik sedikit langsung ngamuk, mereka lawan kita seneng.
Gelitikin aja deh, gampang orangnya dibikin ngamuk, gelitikin aja, nanti ngamuk dia rugi sendiri. Maka kita harus punya Pak, dalam dunia sosial ini yang namanya kecerdasan emosional. Kita harus stabil. Orang mau melakukan zalim kepada kita 2 kali, kita tetap stabil, tetap tenang. Maka itu namanya kecerdasan emosional. Maklum Bapak, di sana ada rumput, di sini ada pohon. Rumput Pak, yang pendek kecil pendek itu, kalau dia kena angin, dia tidak terlalu goyang. Dia tetap dengan akarnya. Kenapa? Ya rumput, gak ada yang hasut. Rumput mah, dia mah diinjak-injak orang. Angin kenceng kayak apa, rumput mah tetap tenang aja, namanya rumput. Tapi kalau kita itu udah bagikan pohon, makin tinggi pohonnya, makin besar goyangan anginnya. Betul atau tidak Bapak Ibu? Pohon tuh Pak, makin tinggi, anginnya sedikit tuh Pak, daunnya pada gerak Pak, betul nggak? Ada orang nggak senang sedikit sama kita, kok kita tersinggung? Atau ada orang, banyak orang hasut kepada kita, harus kita senang. Berarti kita itu dipandang orang. Kita itu ada di atas. Ada orang iri sama kita, dengki, hasut. Kita harus senang. Oh, berarti saya itu dianggap sama orang. Begitu aja responnya. Ya, karena kita adalah pohon yang tinggi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka sekali lagi, jangan menganggur, kerja, jangan sendiri, tetap bekerja dalam tim, dan dengan aturan yang profesional sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertemuan pada kali ini kita akan membahas edisi khusus yang berkaitan dengan mukaddimah pembahasan kita di awal, yaitu tafsir surat An-Nisa ayat 9-nya saja. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Allah berpesan kepada kita, وَلْيَخْشَى, hendaknya takut, hendaknya kalian itu takut. لَوْ تَرَكُوا, hendaknya mereka itu takut, kata Allah. Lau taraku, seandainya mereka itu meninggalkan, min khalfihim, di belakang mereka itu, dzurriatan, keturunan, di'afan, yang lemah. Allah tuh nyuruh kita takut, khawatir, hati-hati, waspada. Kata Allah, hati-hati kalian itu. Seandainya kalian itu meninggalkan di belakang kalian, maksudnya apa? Meninggal, wafat. Para orang tua ingat takut sama Allah. Kenapa? Hati-hati. Allah udah wanti-wanti. Hati-hati. Seandainya umur itu menjemput kalian, kalian wafat, kalian mati, kalian itu akan meninggalkan keturunan yang keturunan tadi di'afa, lemah. Nyalain kompor nggak bisa. Punya anak remaja nyalain kompor nggak bisa. Apalagi masak. Nggak punya keahlian masak. Nggak pinter ngomong. Ilmu juga pas-pasan. Maka hati-hati, kata Allah. Para orang tua yang menjelang ajalnya, jangan sampai kalian itu meninggalkan keturunan yang lemah. Khafu alaihim, karena dikhawatirkan kesejahteraan mereka. Karena kita adalah tulang punggung keluarga. Kalau anak kita mulai sekarang tidak kita didik dengan keahlian, dengan pengetahuan yang luas, dengan cara mencari rizki, kok kita turun tinggalkan mereka dalam keadaan buta, tidak bisa bekerja mencari rizki, maka dia khawatirkan mereka itu nanti ya kesejahteraannya akan terganggu. Jangan sampai kalian itu meninggal kok anak cucu keturunan kalian tuh jadi tukang minta-minta gitu loh, kata Allah. Jangan sampai.
Maka kita para orang tua menuju perintah ini nomor satu kerja. Karena dengan kerja kita menghasilkan rezeki, yang dengan rezeki itu kita bisa menyekolahkan anak-anak kita di pendidikan terbaik, yang diberikan oleh gurunya keahlian terbaik, sehingga seandainya kita meninggal, keturunan kita juga akan tetap tenang dengan rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattakullah falyattakullah. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi intinya adalah jangan sampai kita sebagai orang tua yang banyak tanggung jawab ngedidik anak kita, kita malah nganggur, cari uang. Anak sekolah seadanya. Seandainya kita meninggal, keturunan kita lemah, bakal jadi tukang minta-minta. Bukan kita memangkas kemiskinan, tapi malah kita menambah angka kemiskinan di negara kita. Maka tugas kita, ayo mulai sekarang jangan menganggur. Bahkan dikatakan seorang lelaki setelah menjadi suami, jangan hanya berharap dari satu jalan rezeki. Misalnya cuma apa rezekinya? Dapat gajian tiap bulan, karena saya nih guru matematika di SD, saya tiap bulan digaji. Berangkat kerja jam berapa Pak? Ya masuk SD mah jam 7, pulang jam 10 atau jam 12. Terus dari jam 12 sampai malam ngapain? Nggak ngapa-ngapain, nganggur. Jangan hanya berharap dari satu jalan rezeki, manfaatkan waktu yang masih kosong, tenaga yang masih ada untuk bekerja sebanyak-banyaknya, paling sedikit pemasukan 10 jalan rezeki. Ngajar hayo, nanti pulang ngegojek misalnya. Ya, terus apa lagi? Ba'da maghrib buka les bahasa Inggris. Ba'da isya buka les ngaji. Ya, kemudian depan rumah teras buka warung sembako sambil jualan es batu, tuh sudah 6 tuh. Istrinya suruh jualan gado-gado, kapan ada yang pesan bikin, 7 sudah. Lagi 3 lagi cari. Sehingga kalau seandainya warungnya tutup atau gaji dari sekolah SD-nya itu mundur 5 hari telat, suami tetap stabil emosinya. Kenapa? Tenang mah, saya masih ada 8 jalan rezeki. Hadirin hadirat rahimakumullah, pulang masing-masing musyawarah dengan pasangan hidupnya. Kira-kira bisa melakukan apa lagi nih demi memakmurkan rumah yang selama ini ditinggali oleh kita semua. Demi apa? Demi menjaga anak-anak kita agar terjamin daripada mutunya. Kita ini hidup di dunia, mau nggak mau urusan dengan dunia. Kita ini bagaikan ikan yang berenang di dalam apa Pak? Di dalam laut. Dia minumnya minum air, hidupnya dengan air, matinya juga di air. Ya kita nih hidup di dunia, tiap hari ketemu dunia, meninggal dikubur di tanah yang ada di dunia. Tinggal dunia yang Allah titipkan kepada kita, kita jadikan di kedua tangan. Jangan dijadikan di hati. Kalau dijadikan di hati, untuk diri sendiri boros, tapi untuk orang lain kita itu kikir dan pelit. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rizki yang halal penuh berkah. Mudah-mudahan Allah berikan kita jalan keluarnya dengan banyak bekerja sama. Karena dikatakan apa? Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan urusan rizkinya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Harus banyak kita ketemu orang, Pak. Kunci sukses sekarang tuh jaring laba-laba. Tahu laba-laba, Pak? Punya rumah jaring begitu. Koneksi. Terhubung dengan banyak channel. Banyak temannya. Banyak sahabatnya. Bagikan ranting pohon. Makin banyak kita kenal orang, makin banyak jalan rizki yang menuju kita. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya mengatakan bahwasanya dalam silaturahmi engkau dengan ketemu banyak orang,
maka niscaya Allah akan pertemukan engkau dengan satu orang yang di dalam hatinya timbul ba'is. Apa itu ba'is? Kerentekan pengen berbuat baik. Kita nih yang nganggur, kata Nabi, keluar sana ke rumah, ketemu sahabat, ke rumah, ketemu teman lama, ketemu besan, ketemu ipar, ya, ketemu keluarga besar, ketemu banyak orang. Niscaya engkau akan ketemu dengan satu orang yang di dalam hatinya Allah goyangkan kerentekan baik untuk nolong kamu yang nganggur, memberikan engkau jalan keluar rizkinya, dikasih kerjaan lah, keahlianmu akhirnya ternyata dipakai di dalam pabriknya lah, atau engkau mempunyai channel untuk pengadaan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh orang yang engkau ketemu lah, macam-macam. Poinnya adalah jangan menyendiri. Minimal belum kerja, banyak ketemu orang, banyak ngobrol dengan orang. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini sangat bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhannina 'alaha qabiliha wa athmi ma'alina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.